Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ika Rizky Lestari dari jurusan PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai materialitas dalam digital auditing. Materialitas didefinisikan sebagai tingkat kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Menurut standar auditing internasional seperti ISA 320, auditor harus mempertimbangkan materialitas baik pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan maupun untuk transaksi atau akun tertentu. Konsep materialitas bersifat subjektif, bergantung pada konteks laporan keuangan dan kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, nilai kesalahan yang dianggap material bagi perusahaan kecil mungkin tidak signifikan bagi perusahaan besar. SAS 47, Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit AU 312.08, menyatakan agar auditor mempertimbangkan materialitas dapat dalam merencanakan audit dan mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Materiality menurut FABS nomor 2 dalam Boyton et al. 2014, materialitas adalah besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut, dikutip dalam buku Sukrisno Agus. Pentingnya materialitas dalam audit yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya audit. Materialitas memungkinkan auditor memfokuskan perhatian pada area yang paling penting, sehingga pengguna sumber daya menjadi lebih efisien. Auditor tidak perlu menguji semua transaksi, tetapi cukup fokus pada transaksi yang material. Yang kedua, menjamin relevansi laporan keuangan. Dengan menilai materialitas, auditor membantu memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan oleh pengguna, seperti investor, kreditur, atau regulator. Yang ketiga, mencegah kesalahan yang signifikan. Materialitas digunakan untuk menentukan ambang batas kesalahan yang dapat diterima. Jika laporan keuangan melebihi ambang batas ini, pengguna laporan keuangan dapat dirugikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas opini audit. Dengan mempertimbangkan materialitas, auditor dapat memberikan opini yang lebih berkualitas dan dapat diandalkan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Strategi penentuan materialitas. Penentuan materialitas melibatkan beberapa langkah dan pendekatan. Yang pertama, menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor biasanya menetapkan nilai materialitas awal berdasarkan faktor kuantitatif seperti persentase dari pendapatan 0,5% sampai dengan 1%. B. Laba bersih 5% sampai 10%. Kemudian C. Total aset 1% sampai dengan 2%. Pendekatan kuantitatif ini memberikan dasar awal yang objektif untuk penilaian. Yang kedua yaitu mempertimbangkan faktor kualitatif. Selain angka, auditor harus mempertimbangkan faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi materialitas seperti dampak kesalahan pada kepatuhan terhadap peraturan, transaksi terkait pihak berelasi, dan potensi kerugian reputasi perusahaan. Yang ketiga, materialitas pada tingkat akun atau transaksi. Setelah menetapkan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, auditor menentukan materialitas kinerja untuk akun atau transaksi tertentu yang dianggap lebih berisiko. Yang keempat, menggunakan materialitas dalam prosedur audit. Materialitas digunakan untuk menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Auditor akan fokus pada area yang memiliki potensi kesalahan material yang lebih tinggi, seperti akun yang kompleks atau area yang memiliki pengendalian internal yang lemah. Pendekatan dalam audit berbasis risiko menjadi kunci dalam penerapan materialitas. Auditor memulai dengan menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Beberapa langkah utama meliputi yang pertama, identifikasi risiko material. Auditor mengidentifikasi akun atau area yang rentan terhadap salah saji material, seperti pendapatan, goodwill, atau utang jangka panjang. Yang kedua, evaluasi sistem pengendalian internal.
Auditor mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan material. Yang ketiga, menyesuaikan prosedur audit. Berdasarkan penilaian risiko, auditor menyesuaikan prosedur audit seperti meningkatkan pengujian substantif atau melakukan konfirmasi pihak ketiga. Tantangan dalam penerapan materialitas yang pertama yaitu subjektivitas dalam penilaian. Penentuan materialitas seringkali melibatkan pertimbangan subjektif yang dapat berbeda antara auditor atau situasi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan. Yang kedua, perubahan selama audit. Selama proses audit, materialitas dapat berubah karena adanya informasi baru atau perubahan dalam kondisi perusahaan. Auditor harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka sesuai kebutuhan. Yang ketiga, teknologi dan data yang kompleks. Dengan meningkatkan volume dan kompleksitas data keuangan, auditor harus menggunakan teknologi seperti data analitik untuk menilai materialitas secara lebih efektif. Yang keempat, ekspektasi pengguna laporan keuangan. Pemangku kepentingan memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan keandalan laporan keuangan, sehingga auditor harus memastikan bahwa penerapan materialitas mencerminkan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan materialitas yang efektif. Yang pertama, bagi auditor, materialitas membantu auditor mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efisien, sekaligus memberikan opini audit yang lebih akurat dan berkualitas. Yang kedua, bagi perusahaan, dengan fokus pada materialitas, perusahaan dapat mengidentifikasi dan memperbaiki area yang berisiko tinggi, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, bagi pemangku kepentingan, penerapan materialitas yang tepat memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan relevan dan andal. Hubungan materialitas dengan berbagai jenis pendapat auditor. Materialitas memainkan peran sentral dalam membentuk opini auditor. Ketika auditor menemukan salah saji dalam laporan keuangan, mereka harus mengevaluasi dua hal utama, apakah salah saji tersebut material dan apakah tersebar luas atau pervasif. Berdasarkan evaluasi ini, auditor memberikan salah satu dari 4 jenis opini berikut. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Syaratnya tidak ada salah saji material atau salah saji yang ditemukan tidak signifikan dan telah diperbaiki. Contohnya, hasil audit data analitik tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dalam pengakuan pendapatan dan tidak ditemukan ketidaksesuaian sistemik dalam pengendalian internal. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Syaratnya terdapat salah saji material tetapi tidak tersebar luas dan hanya terbatas pada aspek tertentu. Contohnya, salah klasifikasi 2 miliar rupiah biaya operasional sebagai aset dalam laporan keuangan. Jumlahnya material, namun terbatas pada satu akun. Yang ketiga, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Syaratnya salah saji material dan tersebar luas, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan menyesatkan. Contohnya dalam audit digital pada sistem ERP perusahaan multinasional ditemukan manipulasi pelaporan keuangan di seluruh divisi utama. Ini menunjukkan bahwa data keuangan tidak dipercaya secara keseluruhan. Yang keempat yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Syaratnya auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk membentuk opini, dan potensi salah saji bersifat material dan luas. Contohnya dalam sistem digital berbasis cloud yang rusak atau tidak transparan, auditor tidak bisa mengakses data keuangan yang penting. Ketidaksesuaian sistem membuat mereka tidak mampu memberikan opini yang dapat diandalkan. Faktor yang mempengaruhi materialitas bukti audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi materialitas bukti audit antara lain materialitas, risiko audit, faktor ekonomi, ukuran, dan karakteristik populasi objek audit menurut Rahim dan teman-teman pada tahun 2020. Yang pertama yaitu materialitas. Auditor harus memberikan pendapat atas tingkat materialitas laporan keuangan karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbaik. Maka semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan pun akan semakin sedikit. Yang kedua yaitu resiko audit. Resiko audit dengan jumlah bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. Rendahnya risiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti audit yang lebih banyak.
Yang ketiga, faktor ekonomi. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan lembaga keuangan. Auditor harus memperhitungkan apabila setiap tambahan waktu dan biaya untuk mengumpulkan bukti audit memberikan manfaat terhadap kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan. Yang keempat, ukuran dan karakteristik objek audit. Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Semakin besar populasi, semakin besar pula jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasi. Apalagi semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit yang diambil dari populasi. Karakteristik populasi yang berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur individu yang menjadi anggota populasi. Auditor memerlukan lebih banyak sampel bukti audit dan informasi yang lebih kuat atau mendukung tentang populasi yang bervariasi anggotanya daripada populasi yang seragam. Contoh kasus materialitas yang pertama yaitu ada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun buku 2018, PT Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Pada tahun sebelumnya mengalami rugi sebesar 216 juta US dollar. Laporan keuangan ini sempat dianggap sebagai bukti keberhasilan restrukturisasi namun kemudian menuai kontroversi. Auditor dan publik menemukan bahwa laba tersebut disebabkan oleh pengakuan pendapatan sebesar 239 juta US dollar dari kerjasama dengan Mahata Aeroteknologi berupa pendapatan jangka panjang dari layanan konektivitas pesawat. Pendapatan tersebut belum pasti diterima atau belum ada arus kas masuk dan belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sesuai PSAK 23 dan PSAK 72. Penilaian materialitasnya secara kuantitatif 239 US dollar juta sangat material karena mengubah posisi rugi menjadi laba. Secara kualitatif, hal ini beresiko menyesatkan pengguna laporan keuangan seperti investor, publik, dan regulator. Dampak keputusan investasi dan harga saham sangat signifikan karena laporan dianggap menggambarkan kinerja positif yang keliru. Konsekuensinya untuk audit, yaitu OJK dan BEI turun tangan dan menyatakan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, dua komisaris Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan dan akhirnya diberhentikan. Yang ketiga, auditor independen yang memeriksa laporan, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan rekan, anggota BDO juga mendapat sorotan dari IAPI dan OJK. Kemudian laporan keuangan tersebut harus direvisi dan kepercayaan investor terhadap Garuda menurun drastis. Pelajaran yang bisa kita dapat dari kasus Garuda yang pertama, materialitas tidak hanya terkait angka absolut, tetapi juga dampaknya terhadap persepsi publik dan keputusan ekonomi pengguna laporan. Yang kedua, audit harus bersifat independen, profesional, dan skeptis, terutama dalam pengakuan pendapatan yang belum pasti. Kasus ini menunjukkan bahwa salah satu material bisa terjadi di perusahaan BUMN besar dan berdampak sistemik. Kemudian ada kasus kedua, yaitu kasus Enron Corporation di Amerika Serikat tahun 2001. Enron Corporation itu salah satu perusahaan energi terbesar di dunia yang berbasis di Houston, Texas. Sebelum kejatuhannya, Enron memiliki kapitalisasi pasar sebesar lebih dari 60 miliar US dollar. Perusahaan ini menjadi simbol kegagalan audit dan krisis etika dalam akuntansi korporat. Auditor Enron adalah Arthur Andersen LLP, salah satu dari Big Five firm akuntansi saat itu. Masalah muncul ketika Enron menggunakan entitas tujuan khusus atau Special Purpose Entities SPE untuk menyembunyikan utang perusahaan dan memalsukan pendapatan. Arthur Andersen mengetahui adanya praktik ini, tetapi berpendapat bahwa salah saji tersebut tidak material secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Namun, kenyataannya, nilai utang tersembunyi mencapai lebih dari 1,2 miliar US dollar. Salah saji tersebut menyebabkan laporan keuangan menyajikan kondisi laba, utang, dan aset yang menyesatkan, padahal secara substansi sudah insolven. Evaluasi materialitasnya, secara kuantitatif nilai tersebut sangat besar terhadap laba bersih dan ekuitas Enron. Secara kualitatif, praktik tersebut menipu investor, regulator, dan juga publik. Salah saji dianggap material dan tersebar luas atau pervasif serta disengaja. Konsekuensi auditnya yaitu Enron bangkrut pada akhir 2001, kerugian investor lebih dari 74 miliar US dollar. Arthur Andersen dicabut izin praktiknya dan ribuan karyawannya kehilangan pekerjaan. Kasus ini memicu lahirnya Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 di
Amerika Serikat yang memperketat standar akuntansi, pelaporan keuangan, dan tanggung jawab auditor serta manajemen. Pelajaran dari kasus Enron yaitu materialitas bukan hanya soal angka, tetapi juga integritas penyajian dan kepercayaan publik. Salah saji kecil yang disengaja dan berulang bisa menjadi material secara kualitatif. Auditor harus berani menolak tekanan klien dan menjaga independensi profesionalnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.